Halo, selamat sore para peserta webinar dimanapun Anda yang berada, yang kami banggakan. Selamat datang pada acara webinar RSPI Group kali ini. Acara ini adalah wujud nyata dari kami, Grup RSPI, agar bisa tetap lebih dekat dan tetap memberi informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua, terutama kini dalam era baru atau new normal. Jadi jangan khawatir, karena di saat new normal seperti ini pun, kami tetap hadir untuk menyapa Bapak dan Ibu semua di rumah dalam memberikan berbagai informasi kesehatan. Kali ini, tema yang akan kami bawakan adalah atasi nyeri pinggang atau lebih sering dikenal dengan low back pain. Menarik sekali ya tema kita hari ini. Pasti banyak di antara Bapak atau Ibu, atau mungkin kakek nenek Ibu, yang bisa mengalami nyeri pada bagian pinggang belakang. Namun, saya tahu pasti banyak yang masih mungkin kadang-kadang mengabaikan nyeri tersebut. Mungkin hanya dirasakan sedikit-sedikit, dan dikira mungkin hanya keseliu-seliu saja. Padahal, kalau diabaikan, nantinya low back pain ini bisa menjadi semakin parah dan semakin mengganggu aktivitas Bapak atau Ibu. Bahkan, jika sampai parahnya, bisa jadi nanti irreversible atau tidak dapat kembali seperti normal. Oke. Sebelum memulai acara hari ini, ada beberapa informasi yang saya mau berikan kepada Bapak dan Ibu semua di rumah. Terutama pada RSPI Puri Indah hari ini, sudah bisa menyediakan drive-thru untuk memudahkan kebutuhan screening COVID-19, antara lain dengan beberapa tes, yaitu rapid test yang menggunakan IgG dan IgM, sensitif, yaitu immunoassay SARS-CoV-2, swab PCR untuk kebutuhan screening COVID Anda bersama kantor, keluarga, kolega, rekanan dan saudara lainnya, dapat langsung menghubungi nomor WA kami di 0813 84 kali 9916 atau di 0819 1905 0286. Sekali lagi, dapat langsung menghubungi nomor WA kami di 0813 84 kali 9916 atau di 0819 1905 0286. Dan juga kami mau menginfokan, jika Bapak atau Ibu mau berkonsultasi datang langsung ke rumah sakit, mungkin juga karena ada low back pain ini, Bapak dan Ibu di rumah sudah tidak perlu lagi cemas, apalagi takut kalau berkunjung ke rumah sakit Pondok Indah Group. Karena kami berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk membuat Anda tetap sehat tanpa cemas, antara lain dengan pengukuran suhu tubuh, serta memisahkan jalur untuk pasien yang bergejala dan tanpa bergejala. Kami juga memberlakukan physical distancing atau pembatasan jarak fisik setiap area RS, hingga proses desinfeksi rutin di seluruh area publik, mulai dari lift, ruang tunggu, di klinik, hingga di ruang rawat inap. Selain itu, kami mewajibkan seluruh pasien, pengunjung, dokter, bahkan karyawan untuk menggunakan masker. Hand sanitizer dan wastafel juga tersedia untuk cuci tangan di berbagai area. Sebelum kita mulai acara hari ini, mungkin saya akan bacakan dulu bagian informasi tentang Dr. Muki. Karena ada pepatah mengatakan, kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Dr. Muki Partono, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, dia mulai menempuh edukasi kedokterannya di Universitas Indonesia, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikannya sebagai dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, juga di Universitas Indonesia. Beberapa, tapi tidak semua, training yang pernah Dr. Muki lakukan adalah PLDD workshop di Austria pada tahun 2016, PELD dan PECD workshop yang merupakan visiting program di Santa Ana Hospital di Jerman pada tahun 2013, PELD dan PECD workshop di Wuidul Hospital, Korea Selatan pada tahun 2010, Cadaver workshop yang isinya adalah PELD dan PECD workshop di Singapura pada tahun 2009. Ada juga MED workshop di Dr. John Estendiu Bordeaux di Prancis
pada tahun 2005. Ini memang hanya sebagian kecil dari pendidikan dari Dr. Muki Partono, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi. Nah, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan yuk. Materi yang akan dibawakan oleh Dr. Muki. Dr. Muki, Ya. untuk waktu tempat kami persilakan. Ya, selamat siang buat Bapak Ibu semua. Saya Dr. Muki. Siang ini saya dapat tugas untuk mempresentasikan tentang nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini masalah yang sering dialami, terutama di klinik kami. Hampir 70-80% pasien datang dengan keluhan nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu sebenarnya adalah nyeri yang berasal dari daerah rusuk bagian bawah. Jadi kalau kita bagi tulang belakang itu terbagi 3 secara umum, ada di bagian leher, punggung, dan pinggang. Yang kita fokuskan di sini adalah pinggang, yaitu batasnya dari iga paling bawah sampai ke tulang panggul, itu daerah pinggang. Dan nyeri pinggang ini harus mendapat perawatan intensif, terutama umumnya disebabkan oleh saraf terjepitnya saraf pada tulang belakang, juga bisa disebabkan oleh karena trauma atau cedera pada jaringan atau otot-otot penunjang tulang belakang. Nyeri pinggang ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan nyeri pinggang ini tidak akan bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Tapi minimal satu kali dalam hidup kita itu mengalami nyeri pinggang. Kalau kita lihat struktur tulang belakang, tadi saya sudah sebutkan di depan, jadi kita fokus ke nyeri pinggang. Jadi areanya antara iga bawah sampai ke tulang pinggul itu terdiri dari struktur tulang, ada 5 tulang, yaitu lumbal nomor 1 sampai nomor 5, dan ada jaringan antar tulang yang kita bilang diskus atau cakram. Lalu di situ pun ada lubang saraf yang berisi saraf medula spinalis, dan juga diperkuat atau ditunjang oleh 2 sendi, facet joint yang ada di kanan dan di kiri daripada tulang, dan juga disertai pembuluh darah dan lens, dan otot-otot sekitarnya. Dan kekhususan daripada tulang belakang adalah bahwa ada syarafnya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan penekanan saraf pada daerah pinggang itu akan menyebabkan keluhan nyeri pinggang yang bisa menjalar sampai ke kaki. Penyebabnya bisa banyak, tapi yang paling sering yang dijumpai adalah tadi cedera otot dan urat. Dan pada usia muda umumnya oleh karena kelainan pada cakramnya, yang kita sebut HNP, atau bisa juga karena peradangan, sebab lain bisa juga karena proses degenerasi tulang belakang, dan juga bisa sebab karena patah atau keropos tulang pada orang tua, tumor, dan infeksi tulang belakang. Dan juga bisa disebabkan oleh penyebab nyeri pinggang itu yang diakibatkan oleh faktor dari komponen non tulang belakang, misalkan kelainan pada organ viscera, organ-organ dalam seperti kelainan pada usus besar, kelainan pada organ genitalia interna pada wanita, dan lain-lain. Khusus untuk kita bahas tentang kelainan cakram, yaitu bantalan tulang belakang. Jadi bantalan tulang belakang terdiri dari 2 inti dan cincin yang kita bilang. Intinya kita bilang sebagai nucleus pulposus, inti dari bantalan, dan cakramnya ya, dan cincinnya yang kita sebut sebagai annulus fibrosus. Oleh karena satu sebab terjadi penonjolan atau kelemahan daripada cakram ini sehingga terjadi penonjolan pada bantalan, ini menyebabkan penekanan pada saraf tulang belakang, dan ini menyebabkan rasa sakit, kesemutan, dan kelemahan pada anggota, baik satu sisi maupun kedua tungkai. Jadi HNP ini bisa terjadi pada semua region, baik leher, punggung, maupun pinggang. Tapi umumnya seringnya terjadi pada daerah pinggang. Maka itu kita bahas pada hari ini adalah nyeri pinggang yang diakibatkan oleh saraf kejepit HNP. Dan kalau HNP-nya terjadi pada leher, itu biasanya menyebabkan migrain dan sakit sampai ke bahu, bisa disertai rasa kesemutan dan rasa panas. Kalau penjepitannya terjadi pada daerah pinggang, itu akan rasa nyeri dari pinggang yang
turun ke bawah menjalar sampai ke belakang paha, ke betis maupun ke telapak kaki, disertai kesemutan maupun rasa panas. Dan kadang-kadang kalau kondisinya sudah parah akan menyebabkan kelumpuhan. Gejala HNP, khususnya untuk HNP di daerah pinggang yang tadi sudah dikemukakan di depan, ialah nyeri pada daerah bokong, paha, dan betis kadang-kadang sampai ke kaki. Dan kalau sudah parah biasanya akan terjadi kelumpuhan. Nah, kelumpuhan di sini bukan berarti kelumpuhan dibagi dalam beberapa kriteria. Orang awam umumnya menganggap kelumpuhan itu kalau sudah tidak bisa berjalan atau kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Sebenarnya kelumpuhan itu terjadi penurunan daripada sistem gerak kita. Jadi kekuatan motor kita itu 5. Kalau kita sudah terjadi penurunan 4 atau 3 saja, itu sudah mengalami suatu kelumpuhan sebagian. Dan kalau sudah tidak bisa berjalan sama sekali tapi masih bisa bergerak, itu biasanya kekuatannya kurang dari 3. Maka selain tadi rasa nyeri, kelemahan otot, kesemutan, pada pria juga bisa menyebabkan impotensi atau juga bisa menyebabkan gangguan buang air besar dan buang air kecil. Faktor risikonya bisa banyak, bisa karena berat badan, faktor pekerjaan, cedera, gaya hidup, genetik, pekerjaan yang kaitannya dengan mengangkat-angkat berat atau menyetir dalam jangka waktu yang lama, atau kelainan pada bentuk tulang belakang itu sendiri. Nah, kita bahas sekarang salah satu pengobatan pada HNP itu awal kita berikan pengobatan dengan medikamentosa. Kita evaluasi kembali 2 minggu, kalau terjadi perbaikan dinyatakan sembuh secara komplain, artinya secara keluhan. Tapi bantalan sendiri tidak mengalami perubahan biasanya. Kemungkinan besar kenapa itu bisa terjadi, biasanya yang dominan terjadi peradangannya. Kalau itu kadang-kadang dikombinasi dengan pengobatan, dengan fisioterapi, atau physical treatment. Dan kalau semua cara itu sudah dilakukan tidak berhasil, biasanya kita lakukan dengan tindakan operatif. Operatif sekarang berkembang, ada minimalis invasive surgery, ada yang minimalis invasive surgery, ada yang dengan cara open surgery yang biasa. Nah, yang dibahas pada kali ini adalah kita bahas tentang PLDD, yaitu percutaneous laser disc decompression. Ini ada satu teknologi baru, sudah dikerjakan di rumah sakit kami sekitar 3 tahun yang lalu, di mana tanpa melakukan operasi sayatan, hanya menggunakan jarum dan diarahkan ke bantalan yang menonjol, dengan tujuan diberikan energi laser dan diharapkan penonjolan itu akan terjadi penciutan. Dan tindakan ini tidak memerlukan pembiusan, tidak memerlukan puasa, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan untuk persiapan operasi yang banyak. Dan tindakan PLD ini dikerjakan di kamar operasi dalam keadaan sadar pasien dan menggunakan alat fluoroskopi sehingga dipastikan presisinya tepat dan sangat aman dengan akurasi yang tinggi. PLDD di literatur dikemukakan bahwa angka keberhasilannya 80%, ini lebih kepada efek terhadap pasien, jadi individual sekali, maka itu dikatakan 80%. Jadi kalau laser itu yang banyak berperan adalah alatnya, dokternya hanya mengarahkan jarumnya pada posisi yang dibutuhkan atau yang dituju. Jadi cara kerja laser ini adalah dengan efek evaporasi penyerapan air di dalam nukleus pulposus sehingga perubahan struktur nukleus pulposus dengan menggunakan energi laser sehingga terjadi penciutan. Jadi penciutan yang cukup 2-3 mili saja itu sudah sangat membantu untuk keluhan nyeri, keluhan penekanan sarafnya, karena diameter saraf rata-rata tidak lebih dari 12 mili sampai 13 mm. Indikasi untuk laser biasanya
diutamakan buat kelainan HNP yang masih dalam stadium 1 dan 2, di mana terjadi disbulging saja cincinnya, atau cincinnya sudah retak, tapi belum terjadi sekwestrasi atau ekstrusi, dan belum terjadi kelainan neurologis yang berarti. Dan biasanya dilakukan juga pada kasus-kasus dengan pengobatan 6 minggu yang tidak berhasil. Kelebihan peniklidin ini adalah aman, baik nyaman, aman dalam arti kata tidak menyebabkan kerusakan atau organ yang lainnya, karena kita dengan tepat dengan menggunakan siam secara akurat mencapai sasaran yang dituju. Nyaman diartikan karena pasien bisa nyeri berkurang setelah tindakan dan tidak memerlukan pembiusan. Cepat proses pengerjaannya, juga satu level membutuhkan kira-kira 15-20 menit, dan jangka waktu rawat inap hanya 1 hari saja, biasanya 8-12 jam pasca tindakan sudah bisa kita pulangkan. Dan waktu pemulihannya karena tidak ada sayatan dan hanya luka laser saja di dalam bantalan, sehingga cukup nyaman buat pasien dibandingkan dengan teknik operasi yang lain. Lalu teknik yang kedua adalah minimal invasif surgery. Yang kita lakukan di sini adalah dengan mikroendoskopi disektomi. Mikroendoskopi disektomi adalah membuat sayatan kecil 1-1,5 cm pada level bantalan yang kita operasi dengan sayatan 1-1,5 cm. Teknik ini dikembangkan tahun 95 oleh Dr. Destandu dengan nama endospine. Jadi mikroendoskopi disektomi itu banyak sekali teknik di dunia, tapi yang kami kembangkan di Rumah Sakit Polri adalah endospine system. Kelebihan mikroendoskopi dengan endospine adalah dibandingkan dengan konvensional adalah aktivitas bekerjanya lebih cepat, lebih aman, secara estetik juga lebih baik, pengerjaannya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam dengan minimal perdarahan, sayatan kecil, dan tidak perlu alat bantu implan yang ditanam. Kira-kira itu. Selain ini juga saraf kejepit oleh karena HNP bisa dilakukan juga dengan cara konvensional biasa dengan sayatan besar, dan kadang-kadang kita bisa lakukan stabilisasi pada kasus-kasus di mana terjadi instability tulang belakang atau terjadi pergeseran tulang belakang yang lebih dari 25%. Terima kasih Dr. Muki atas penjelasannya mengenai nyeri pinggang yang sangat amat lengkap. Dari penjelasan Dr. Muki tadi, saya juga sudah mencatat beberapa poin. Di antaranya, nyeri pinggang itu umum, penyakit yang umum. Bisa diderita sampai 70% orang. Bisa penyebabnya, kalau pada orang muda biasanya karena adanya kelainan cakram. Tapi kalau orang tua bisa juga karena dia adanya pengkeroposan tulang, dan juga semua cepitan saraf belakang ini, itu yang bisa disebut dengan HNP. Faktor risiko dari HNP ini, nyeri pada pinggang ini bisa juga karena dari berat badan, pekerjaan yang mengangkat beban berat, bisa juga karena trauma. Nah, untuk pengobatannya biasanya itu dengan awalnya dengan medikamentosa. Itu sudah selama dari 2 minggu sampai 6 minggu dikombinasi dengan fisioterapi. Namun, jika dengan medikamentosa saja tidak cukup, maka kita bisa lanjutkan dengan operasi. Tadi dokter mungkin menjelaskan 2 jenis operasi yang bisa dikerjakan. Yang pertama adalah PLDD yang merupakan minimal invasive spine surgery atau tindakan operasi tanpa sayatan. Dia yang kelebihan dari PLDD itu adalah dia aman, nyaman, dan cepat. Mungkin butuh dirawatnya 1 hari saja. Satunya lagi adalah dengan MED, mikroendoskopi disektomi, untuk kasus yang lebih berat. Saja, mungkin sekarang kita bisa move ke Q&A session. Sudah ada beberapa pertanyaan nih dok. Apakah nyeri pinggang itu selalu karena kekurangan minum air putih ya dok? Ya itu. Bagus nih dok nih. Saya rasa itu kurang tepat. Jadi kalau kurang air putih biasanya kita dehidrasi, panas badan biasanya. Oke, jadi kecuali kalau kita ada kelainan di ginjal ya. Tapi umumnya nyeri pinggang itu bukan karena kurang minum ibu. Jadi biasanya sih karena sebab lain. Umumnya sih karena kelainan pada bantalannya.
yang dipicu oleh suatu aktivitas yang berat untuk tulang belakang. Yang perlu Ibu sadari bahwa kenapa sih nyeri pinggang penting sekali. Banyak kita tidak sadar bahwa tidak ada aktivitas hidup kita di dunia ini yang tidak membebani tulang belakang. Ini menurut penelitian, kalau bisa dibaca di literatur, bahwa tidur saja itu akan terjadi penekanan pada bantalan, pada cakram itu sebesar 25 kg. Kalau miring ke kiri, dia lebih besar 3 kali, kiri atau ke kanan. Kalau kita duduk, itu lebih besar daripada kita tiduran. Duduk dibandingkan berdiri, itu lebih besar duduk. Orang menganggap bahwa berdiri itu lebih berat daripada duduk. Sebenarnya duduk itu lebih berat daripada berdiri. Dan yang paling tinggi, yang mungkin kita tidak sadari bahwa adalah beban cakram tertinggi pada saat kita duduk dan membungkukkan badan. Dan ini sering kita lakukan di pekerjaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel, menyuci buat ibu-ibu yang di rumah, atau yang di kantor, banyak duduk di depan laptop, komputer, terus ngambil barang sesuatu di bawah. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang kelihatannya sepele, tapi itu justru memicu terjadinya peningkatan tekanan pada cakram tulang belakang dan menyebabkan problem nyeri pinggang. Kira-kira demikian, Dr. Malvin. Jadi memang semua pekerjaan, bahkan tidur pun membebani tulang belakang. Ya, makanya itu ada istilah tulang punggung kan. Kalau tulang punggung keluarga yang cari makan, yang cari makan untuk keluarga, tulang punggung keluarga istilahnya. Jadi memang benar, karena memang punggung itu, pinggang itu Dok, ya, menahan beban berat. Oke. Nah, sekarang dari Ibu Titi Nastiti. Selamat sore, dokter. Saya perempuan berusia 30 tahun yang lalu. Setahun yang lalu itu, Ibu Titi ini melahirkan secara seksio cesaria dengan anestesi sebanyak 2 kali. Berarti di tulang belakang ya, anestesinya ya. Karena yang pertama itu tidak ada reaksi. Nah, setelah dia melakukan operasi SC ini, dia merasakan sakit di pinggang sebelah kiri yang menjalar hingga pangkal paha selama berbulan-bulan. Apakah nyeri pinggang ini berkaitan dengan efek dari anestesinya itu ya, Dok? Dok. Ya, saya tidak bisa bilang, kalau menurut saya tidak. Jadi mungkin saja Ibu sudah ada problem sebelumnya. Maka itu saya pernah diskusikan masalah ini ke teman-teman yang baik anestesi maupun di kebidanan. Jadi menurut mereka belum ada penelitian mengarah ke situ, Ibu. Jadi kalau saya berpikir mungkin saja, karena memang spinal anestesi itu kan memasukkan obat ke dalam syarafnya, Bu, bukan bantalan. Jadi bisa saja Ibu sudah punya keluhan itu, lalu muncul keluhannya sebelum Ibu hamil, setelah Ibu hamil, Ibu baru muncul gitu. Karena kan pada saat Ibu hamil itu pasti berat badan meningkat sampai 20, ada yang sampai 40 kilo, mungkin ada yang sampai 20 kilo, itu kan pengaruhnya terhadap bantalan. Dan itu berlangsung selama 9 bulan, apalagi Ibu aktivitasnya juga berat. Apalagi sekarang ibu-ibu yang sekarang, ibu muda sekarang, walaupun hamil, nggak kayak ibu saya dulu waktu hamil. Sekarang aktivitasnya seperti kayak orang biasa-biasa aja gitu, ikut aktivitas yang macam-macam. Jadinya bisa saja itu terjadi pada proses kehamilan. Dan itu baru muncul setelah proses persalinannya selesai, baru ibu rasakan keluhan itu. Sebaiknya saran saya sih ibu dikonsultasikan, kita cek. Memang kalau ngelihat dari gejala ibu seperti kayak gejala HNP. Sebaiknya kita lakukan pemeriksaan MRI. Kira-kira gitu, Bu Titi. Oke. Memang sebenarnya banyak pasien seperti ini ya, dan ternyata mungkin triggernya bukan dari pembiusannya, tapi dari emang kondisi hamilnya ya, Dok ya? Ya, proses hamil bisa, atau sebelumnya memang sudah ada, karena proses kehamilannya bertambah berat badan, aktivitas tetap tidak dikurangi, sehingga jadi memicu munculnya kelainan pada tulang belakang dan kelainan pada cakramnya. Oke, Dok. Nih, ada lagi nih pertanyaan, Dok. Dok, dia tertarik untuk melakukan tindakan laser, tadi mungkin yang PLDD di Puri. Berapakah lama prosesnya, dan apa yang perlu segera dilakukan? Terus, apakah aman jika dilakukan di RSPI Puri ini pada saat zaman sekarang nih, Dok, zaman Corona ini, COVID? Atau mendingan ditunggu sampai selesai pandeminya? Saya rasa Ibu nggak perlu khawatir ya. Saya sudah melakukan laser ini semenjak 1 bulan ini, sudah banyak juga kami kerjakan di sini. Jadi pertanyaan Ibu ini pada umumnya orang menanyakan. Jadi kita nggak usah khawatir, rumah sakit kami sudah melakukan prosedur standar untuk
penanganan COVID. Jadi kita lakukan screening, Bu, sebelum pasien itu masuk, dari mulai di depan, lalu kita melakukan penggunaan dengan menggunakan APD yang sesuai standar, desinfeksi, bahan-bahan yang diakui standar internasional, dan prosedur physical distancing, baik dari ibu masuk ke rumah sakit Puri, mau masuk saja ibu nggak perlu nyentuh ke tombol ke pintu gate-nya, Bu. Ibu dengan cukup dengan sentuhan dengan touchless itu ibu sudah bisa keluar kartu parkir. Jadi rumah sakit kami sudah dipersiapkan untuk itu semua, Bu. Jadi nggak usah khawatir, dan kalau ibu tanya, dokter Muki sudah mengerjakan? Sudah dari sebulan yang lalu, dan ini saya mau mengerjakan besok pagi, ada calon satu yang saya mau kerjakan untuk. Jadi ibu nggak usah khawatir. Apalagi prosedur kami kan juga nggak terlalu lama, Bu. Jadi ibu nggak perlu khawatir. 15 menit sampai 20 menit, habis itu ke ruangan, 8-12 jam. Kalau ibu khawatir juga nggak mau tunggu besok, mau pulang, silahkan, Bu. Nggak ada masalah. Justru kelebihan PLDD di sini adalah, yaitu, Bu, dalam kondisi COVID seperti ini, malah pilihannya tepat untuk dilakukan tindakan PLDD dulu. Saya rasa begitu. Oke. Karena tindakan PLDD kan kelebihannya dia cepat, aman, juga painless. Seperti itu. Dan satu lagi dari Ibu Isa Berlian. Ya. Ibu ini mendengarkan rumor mengenai low back pain. Apakah benar jika perempuan dengan low back pain dapat menyebabkan mereka kesulitan untuk melahirkan secara normal, secara spontan? Gimana, Dok? Kalau menurut saya harus diperiksa dulu ya. Kan kalau low back pain itu seperti kayak, dok saya sakit panas. Jadi low back pain juga kan nyeri pinggang bawah. Jadi kita harus cari tahu. Kalau nyeri pinggang bawahnya, jadi lebih tepatnya begini, bukan kesulitan. Jadi justru kita siasati. Kita harus cari tahu. Jadi kalau seorang ibu mendapatkan keluhan low back pain sebelum dia hamil, sebaiknya diperiksakan low back pain itu karena apa. Tapi kalau sudah terlanjur hamil, lalu punya low back pain juga, ya kita bisa lakukan prosedur-prosedur yang tidak invasif buat bayinya gitu. Jadi kita pastikan. Kalau ternyata nanti ibu ada kelainan low back pain-nya akibat saraf kejepit, ya kita anjurkan untuk tidak dilakukan partus secara normal, ibu harus partus dengan seksio sesarian. Bila perlu seksio sesariannya, kalau kita tahu level ibu di level 45 misalkan, kita anjurkan dokter anestesinya untuk melakukan blok satu level di atasnya atau satu level di bawahnya, sehingga ibu aman. Kira-kira gitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau punya low back pain, apakah akan kesulitan karena melahirkan secara normal? Kalau penyebabnya bukan karena HNP, ibu bisa secara normal. Tapi kalau karena HNP, saya rasa mungkin sebaiknya ibu dilakukan dengan cara lain karena akan lebih memperburuk kondisi HNP-nya. Kira-kira gitu. Terjawab pertanyaannya ya. Ada juga dari Ibu Ima Azizah. Selamat sore, dokter. Ibu Ya, Ima ini berusia 35 tahun. Dia ada skoliosis dan sakralisasi. Ibu Ima ini sering mengalami low back pain, dan yang sering nyerinya itu menjalar ke pinggang hingga perut. Nyerinya itu bahkan sampai di panggul, sehingga kalau sakit susah untuk berjalan. Apalagi terapi yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri-nyeri tersebut. Oke, Bu Ima. Ini orang-orang skoliosis dengan usia 35 tahun, saya rasa nih keluhan Ibu Ima biasa dikeluhkan oleh pasien-pasien dengan skoliosis. Dan keluhannya juga biasa nih. Cuma saran saya, sebaiknya Ibu Ima kalau sudah punya skoliosis, satu, rutin dicek. Kita pengen tahu, dokter tuh biasanya pengen tahu, skoliosisnya ini progresif tambah perburukan nggak, sudutnya bertambah tidak, karena itu sangat berpengaruh terhadap nyeri pinggang ibu. Jadi dicek sebaiknya minimal 6 bulan sekali, atau setahun sekali lah kalau emang nggak sempat 6 bulan sekali. Jadi dicek sudutnya, dibandingkan setahun yang lalu, kalau progresif meningkat, ya sebaiknya kita harus lakukan tindakan sesuatu. Kalau relatif stabil, ya ibu bisa lakukan tergantung sudutnya. Kalau sudutnya 20-40 derajat atau di bawah 40 derajat,
Di bawah 20 derajat kita tidak perlu lakukan apa-apa. Kalau 20-40 kita bisa pakai brace, bantu brace, atau dengan physical treatment. Biasanya sekarang sih, Ibu buka di internet, sekarang ada komunitas skoliosis, seperti kayak yoga yang khusus yoga skoliosis. Di daerah Jakarta Barat ini saya dengar sudah ada, karena salah satu instrukturnya itu kebetulan pasien saya. Jadi Ibu bisa cari tahu. Atau yang kedua, Ibu bisa lakukan dengan untuk mengurangi nyerinya dengan tidur di alas yang keras. Jadi untuk orang-orang skoliosis, Bu, sebaiknya tempat tidurnya harus yang keras, jangan harus yang full latex. Bila perlu, Ibu tidur di lantai dengan pakai alas tikar aja atau apa, dengan posisi terlentang. Karena tadi kan kita bahas bahwa posisi terlentang itu ada beban tapi paling minimal di antara posisi-posisi yang lain. Kenapa harus di dalam alas yang keras? Karena dengan alas yang keras, alas kerasnya adalah memaksa ibu dalam posisi, memaksa tulang belakang kita dalam posisi yang lurus. Sehingga kembali. Kalau ibu tiduran dalam alas yang tidak keras, itu sebenarnya tulang belakang ibu tidak istirahat dengan benar, dengan rileks ya. Itu saran saya. Lalu yang ketiga, ibu bisa lakukan aktivitas berenang. Jadi lakukan berenang rutin minimal seminggu sekali, atau kalau bisa 2 atau 3 kali seminggu. Kalau ibu punya fasilitas atau alat, sebaiknya ibu lakukan posisi seperti kelelawar, Bu. Jadi melawan gravitasi, sesuai gravitasi bumi. Jadi kita lakukan axial traction pada tulang belakang ibu dengan cara kaki di atas, kepala di bawah, dengan mengangkat beban 5 atau 10 kilo. Dengan begitu terjadi axial traction karena gravitasi, sehingga otot-otot tulang belakang ibu jadi lebih rileks, dan itu akan membuat ibu lebih nyaman. Dan yang ketiga, kalau semua itu masih sakit juga, sebaiknya ibu konsultasikan ke dokter, kita periksakan. Saya takutnya, jangan-jangan ibu tidak hanya skoliosis saja, tapi disertai dengan penekanan saraf. Karena skoliosis itu tidak hanya bengkok tulangnya saja, tapi otomatis cakramnya pun akan berubah, bentuk tulangnya pun akan berubah, dan lubang sarafnya pun akan berubah. Dan itu biasanya akan menyebabkan terjadinya penekanan saraf, dan itu harus kita lakukan pemeriksaan MRI. Kira-kira demikian, Bima. Jadi memang banyak challenge ya kalau orang-orang skoliosis ya, dan banyak cara-cara non-medikamentosa sebenarnya, tapi tetap penting sekali untuk diperiksakan minimal dari setengah tahun sampai setahun ya dok ya, cek skoliosis, jadi harus dipantau terus. Oke. Ada juga dari Afif Rozali, pertolongan pertama untuk LBP apa ya dok? Pertolongan pertama pasti harus istirahatnya tiduran terlentang, cari alas yang keras atau di lantai. Tiduran terlentang. Dengan tiduran biasanya low back pain akan berkurang. Tapi ada jenis low back pain yang justru tidur lurus malah sakit. Nah, kalau itu terjadi, lakukan penekukan pada lutut atau taruhlah bantal di bawah lutut. Nah, biasanya dengan begitu keluhan akan berkurang. Kalau misalkan di satu sisi sakitnya, misalkan nyerinya sakit pinggang disertai nyeri sampai ke kaki kanan belakang paha, lakukan tidurnya miring ke sisi yang satunya lagi. Jadi kalau misalkan nyerinya sampai ke kaki kanan, kita harus posisi tidurnya miring ke kiri dengan kaki sedikit menekuk. Dengan begitu, mudah-mudahan sih nyerinya biasanya hilang. Itu pertolongan pertama. Lalu minumlah obat analgetik yang ada, misalkan yang bisa dibeli di warung. Apakah Panadol atau apa saja, boleh silahkan. Lakukan istirahat, bed rest, lalu pakai korset. Kalau nggak punya korset, misalkan bapak-bapak ya pakai korset. Istrinya yang bekas hamil boleh, bekas melahirkan, korset. Atau kalau memang punya korset, pakai korset lumba. Sebaiknya sih korset lumba, tapi sekarang kan banyak sih dijual di toko-toko apotek. Itu bisa dipakai untuk pakai lumbal korset. Itu sedikit membantu. Istirahat jadi, istirahat tiduran. Dengan melakukan tiduran berbaring, otomatis kita mengurangi beban berat yang terjadi pada bantalan tulang, cakram tulang maupun tulang belakang itu sendiri. Itu. Banyak ya tips-tipsnya itu ya. Ya. Mungkin kayaknya ada harus di sekarang tempat tidurnya yang agak keras ya. Ya. Oke. Sekarang ini dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini dia ada keluhan nyeri punggung pada bagian bawah. Jika dia saat kumat itu, nyerinya itu dia hanya bisa rebahan saja. Bahkan tadi untuk dia berganti posisi ke arah miring, langsung nyeri. Rasa nyerinya itu dia sampai nempel tertancap
Terus dia pada tahun 2011, jadi sebelum hamil udah nyeri ya, dia hamil besar sampai 7 bulan karena dia juga janinnya kembar apalagi. Dan juga dia makin sering nyerinya, sampai bahkan diolesi minyak hangat biasanya kalau untuk mau pindah posisi. Kemudian dia, karena ini kan ibu, dia saat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, susah jadinya. Pada tahun Juli 2009 ini, dia pernah jatuh terpeleset dari tangga dengan posisi duduk beberapa kali di anak tangga yang terbuat dari semen. Kemudian dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, namun keesokan harinya itu dia sampai ada bengkak di daerah pantat. Jadi kira-kira apa yang perlu dilakukan nih, Dok? Ya, ini Ibu Aisyah nih ceritanya dari 2009 sampai 2011 ini cocok ini. Cocok. Saya curiga ada gejala HNP. Pertama didahului dengan jatuh, pernah 2009, lalu 2011 hamil, bayinya kembar pula, lalu tetap masih sakit, dan sekarang tambah sakit, dan sering kumat, on and off, hilang timbul. Nah, ini khas sekali nih. Ditambah lagi pekerjaan berat sebagai ibu rumah tangga ya. Saya yakin nih, selain di kantor maupun di rumah. Jadinya saran saya ke Bu Aisyah, periksakan ke dokter tulang, lalu kita perlukan pemeriksaan MRI. Kelihatan Ibu sudah harus MRI ini, karena gejalanya sudah khas kalau berdasarkan ceritanya Ibu. Nanti dari MRI akan ketahuan kira-kira Ibu menderita apa, nyeri pinggangnya. Kemungkinan besar sih dugaan saya karena kelainan pada cakramnya HNP. Kira-kira demikian. Jadi emang sangat khas dari Ibu Aisyah ini ya. Ya. Dari Dini. Tadi mungkin ini sudah dijawab ya, apakah dengan sakit pinggang itu cukup diobati dengan banyak minum air putih saja? Ya. Terus dia mungkin bertanya juga, cara membedakan nyeri pinggang Akibat. dan nyeri kalau fungsi ginjal yang terganggu. Oke. Tuh. Ya, jadi kalau nyeri pinggang akibat dari organ ginjal, jadi kan organ ginjal itu kan ada organ yang bukan organ spinal ya, organ tulang belakang. Jadi organ yang non tulang belakang itu ginjal bisa. Nah, membedakannya bahwa nyeri ginjal itu biasanya nyeri yang kayak seperti gelombang sinusoid. Jadi ada periode nyeri, terus nanti hilang, nyeri lagi, dan biasanya tidak dipengaruhi oleh gerakan. Sedangkan pada nyeri pinggang akibat saraf kejepit atau HNP, itu biasanya nyerinya dipicu atau berhubungan dengan perubahan gerakan. Nah, jadi kalau misalkan nyeri karena ginjal, ya ibu mau tiduran, mau berdiri, mau duduk, nyerinya sama. Dan dia nyerinya kolik. Kolik itu ada periode puncak sakit, lama-lama hilang, mereda, terus nanti muncul lagi sakit, hilang. Dan itu tidak pengaruh oleh gerakan. Jadi kalau nyeri pada saraf kejepit, dia seperti ibu sebelumnya itu Ibu Aisyah, dia rebahan baru enak. Kalau duduk berdiri, baru dia sakit, jalan apalagi. Jadi demikian. Dan biasanya nyeri pinggang oleh karena saraf kejepit, biasanya karena saraf yang terkena, jadi nyerinya itu biasanya menjalar dan disertai rasa baal, kesemutan, panas pada kaki, atau kedua belah kaki atau pinggang. Sementara kalau nyeri akibat di ginjal, saya rasa itu tidak disertai dengan rasa kesemutan atau baal. Kira-kira demikian. Jadi emang beda ya, sangat mudah untuk Ya. dibedakan antara nyeri karena emang benar-benar tulang belakang atau karena nyerinya karena masalah ginjal. Ya. Ini dari Puput, dari CNN Indonesia. Dia bertanya, kebiasaan buruk apa yang bisa membuat sakit pinggang dalam kegiatan sehari-hari? Apalagi pada masa pandemi ini, dan yang terutama yang sering WFH di rumah. Ya, Mbak Puput, ya kalau lagi WFA, ya jangan duduk lama juga gitu. Sebaiknya saran aku sih bikin timer 1 jam sekali. Pokoknya tidak boleh lebih dari 4 jam maksimal. Kalau saya sih anjurin 1 jam sekali. Anda harus berdiri, berjalan ke kamar kecil atau lakukan gerakan berputar atau membungkukkan punggung supaya memberi, atau malah
Kalau mau lebih bagus rebahan, kasih rebahan 5 menit, lalu nanti Anda mulai bekerja lagi. Jadi jangan lakukan aktivitas. Lalu work from home itu biasanya kan di rumah ngerjain apa aja. Jadi usahakan kurangi gerakan membungkuk. Yang kedua, jadi menyapu, mengepel, atau cuci piringnya, atau nyetrikanya misalkan ya, Mbak Puput ngerjakan pekerjaan di rumah, sebaiknya hindari duduk dan membungkuk yang lama. Itu akan memicu terjadinya nyeri pinggang. Kira-kira gitu. Pertanyaan lain dari Aditya. Dia bertanya, kemarin itu ayahnya itu terjatuh di kamar mandi. Setelah itu ayahnya sakit di bagian rusuk, di pinggang, nyeri juga, dan lututnya juga nyeri. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang itu karena asam urat tinggi. Tapi sudah minum obat asam urat, nyeri di lutut, rusuk, dan pinggang tetap tidak hilang. Kemudian dibawa ke dokter lain, malah dibilangnya penyakit rematik. Nah, Aditya ini bingung. Kenapa penyebabnya sakitnya? Mas Aditya, saya curiga papa Anda ini patah tulang belakang nih, cuma di daerah punggung. Karena nyerinya di tulang rusuk, nyerinya juga sampai ke lutut. Nah, biasanya usia-usia lanjut jatuh di kamar mandi, terduduk, itu curiga pertama adalah patah tulang belakang karena osteoporosis. Dengan jatuh minimal saja itu bisa menyebabkan. Ya, saran saya sih, coba konsultasikan lagi ke dokter, periksakan dengan lebih detail, rinci. Bila perlu kita lakukan pemeriksaan CT tulang belakang atau MRI tulang belakang untuk memastikan. Saya sih kok kayaknya ke situ ya arahnya. Atau kalau memang tidak, memang itu sudah dilakukan juga ternyata memang tidak ada apa-apa, misalkan Anda sudah lakukan pemeriksaan itu semua tidak ada, kemungkinan sih nyeri memar di otot saja gitu. Nyeri memar di otot. Karena gini, kalau orang baru jatuh itu biasanya belum terasa nyeri dan dia akan pelan-pelan nyeri dan puncaknya hari keempat baru dia nyeri. Kalau memang Anda sudah lakukan semua nih tadi yang saya sebut, misalnya Anda sudah lakukan CT, MRI, foto, nggak ada apa-apa, ya itu mungkin hanya memar tulang, memar otot saja. Kira-kira demikian Mas Aditya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Untuk sakit sering nyeri, ngilu, dan kesemutan di tangan, apakah bisa termasuk karena back pain juga? Dan pemeriksaan seperti apa untuk memastikan adanya saraf yang terjepit? Ya, bisa kita bilang, tapi bukan back pain, ini neck pain gitu ya. Jadi nyeri pada tulang belakang, nyeri tulang belakang di leher kan kita bilang neck pain. Itu gejalanya kalau saraf kejepit di leher itu bisa kesemutan pada tangan dan jari-jari. Nah, kekhususan pada lengan itu selain penekanan pada leher, itu bisa juga penekanan syaraf pada lubang-lubang saraf. Karena saraf itu berasal dari leher, turun ke bawah, ke lengan atas, ke lengan bawah itu melalui suatu lubang-lubang tertentu yang kadang-kadang lubang itu oleh karena satu sebab menyempit. Itu bisa terjadi di pergelangan tangan, bisa terjadi di siku, di sepertiga tengah lengan atas. Jadi sebaiknya kalau itu sudah terjadi ya ada rasa ngilu disertai kesemutan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter. Nanti mungkin dokter setelah memeriksa, dia akan putuskan apakah diperlukan pemeriksaan MRI, ataukah dilakukan pemeriksaan EMG dulu, elektromiografi, untuk membedakan penekanan sarafnya ini di mana, apakah di pergelangan, apakah di leher. Nanti akan ketahuan dari situ, baru nanti diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Kira-kira demikian. Seru sekali ya pembahasan kita sore ini ya dok ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dan ya, banyak orang semua semangat ya. Ya. Oke, kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Muki hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatan di masa new normal. Apalagi untuk khususnya yang tadi masih WFH di rumah. Mohon maaf juga kita sampaikan karena memang ada keterbatasan waktu sehingga tidak semua pertanyaan dari Bapak atau Ibu bisa kami jawab. Namun, tenang saja karena Bapak dan Ibu bisa konsultasi secara langsung dengan Dr. Muki
di Poli Ortopedi lantai 8 di RSPI Puri Indah. Dr. Muki itu berpraktek di hari Senin dan hari Kamis. Pada mulai saat dari Selasa dok ya? Enggak, Senin dan Kamis. Juga Selasa dok? Enggak, Senin dan Kamis saja. Kamis aja, oke. Pada saat COVID ini, nanti sebenarnya sih harusnya tiap hari, tapi untuk sementara COVID Senin dan Kamis dulu. Jadi pada saat sekarang aja ya. Memang pada hari Senin dan hari Kamis, mulai dari jam 3 sampai jam 5 sore. Untuk kalau mau konsultasi Dr. Muki, bisa reservasi terlebih dahulu dan menghubungi di call center kami di 021 2569 5200 extension 2. Sekali lagi, hubungi saja di call centernya di 021 2569 5200 extension 2. Dan tadi untuk kebutuhan screening COVID bisa menghubungi nomor WA kami di 0813 84 kali 9916 atau di 0819 1905 0286. Sekian acara webinar dari kami. Jika ada yang kurang berkenan atau untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf dan sampai bertemu lagi di acara RSPI Group lainnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap sehat tanpa cemas.